Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Amelia dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Malikul Saleh, kelas 6B. Dalam video kali ini, saya ingin membahas sebuah isu yang ada dalam masyarakat dan bagaimana analisisnya dalam manajemen isu dan krisis. Jadi, untuk isu yang saya angkat kali ini yaitu mengenai terorisme. Seorang profesor linguistik Noam Chomsky di MIT Cambridge menguraikan tentang paradigma terorisme dalam buku internasional Terrorism in Real World atau menguak terorisme internasional. Nah, konsep terorisme pada akhir abad ke-18 sebagai konsep tentang aksi-aksi kekerasan pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin ketaatan rakyat. Para pelaku terorisme, negara atau pemegang kekuasaan mengontrol sistem pikiran dan perasaan rakyatnya. Nah, dalam perkembangannya, paradigma terorisme diubah menjadi pembalasan oleh individu dan kelompok-kelompok terhadap pemegang kekuasaan atau negara. Sedangkan bentuk teror itu sendiri tidak hanya terlihat secara fisik dalam bentuk kekerasan yang nampak, akan tetapi juga bisa berbentuk serangan melalui informasi, psikis, ekonomi, dan perdagangan. Nah, berdasarkan pendekatan sejarah, maka makna terorisme dapat mengalami perubahan paradigma, yang pada awalnya terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara. Nah, kemudian berkembang menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbagai aksi teror pengeboman di berbagai negara dan tanah air, termasuk bom malam Idul Fitri, bom Bali, serta aksi teror yang menyebabkan runtuhnya Menara Kembar, BTC. Aksi teror tersebut telah banyak menciptakan penderitaan dan korban masyarakat sipil yang tidak bersalah, sehingga teror seperti ini dapat dikategorikan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk motif terorisme itu sendiri ada bermacam-macam, misalnya untuk membebaskan tanah air dari penjajah, memisahkan diri dari pemerintah yang sah sebagai proses sistem sosial yang berlaku, atau pembebasan dari sistem kapitalis, dan juga menyingkirkan musuh-musuh politik dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana analisis isu terorisme itu sendiri berdasarkan manajemen krisis. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi krisis dibedakan menjadi prakrisis dan krisis, sehingga cara pengelolaan dan penanggulangannya pun akan berbeda. Nah, jika dikaitkan dengan terorisme, maka gejala timbulnya terorisme dan prakrisis akan berbeda apabila terorisme itu sudah meledak. Nah, pada kondisi tahap prakrisis, kita dituntut kemampuan untuk membaca isyarat-isyarat akan adanya teror yang ditandai dengan perubahan situasi dan kondisi menjadi goyah. Isyarat-isyarat itu antara lain berupa adanya isu-isu dan opini yang tidak baik yang berkembang di masyarakat. Maka langkah awal yang diperlukan adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang terorisme yang meliputi alternatif kemungkinan terjadinya teror, menganalisis tingkat probabilitas terjadinya teror, dan kalau mungkin adalah informasi kepastian terjadinya teror. Informasi tersebut dapat diperoleh secara lengkap, valid, dan reliable apabila telah tersedia suatu sistem yang dikenal dengan sistem pemberitahuan dini atau early warning system. Nah, jika telah memiliki sumber informasi dan telah mendapatkan pemberitahuan dini mengenai teror yang berkembang di masyarakat, maka perlu diambil upaya-upaya untuk mencegah terjadinya krisis teror, atau jika diperkirakan tidak mungkin dicegah terjadinya teror, diupayakan agar tidak masuk pada tahap akut. Jika kelak betul-betul teror terjadi, dan upaya untuk mencegah terjadinya krisis teror ikutan. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.